ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, hafizakumullahu taala wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 8 April 2026, 19 Syawal 1447 Hijriah, kita dapat kembali bertemu di dalam kajian ilmiah bersama kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah, bait-bait syair yang dikarang oleh Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala, yang disyarahkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullahu ta'ala wa ra'ah. Pada hari ini Rabu, pertemuan kita pertama setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Dan kita sebelumnya membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah ini sebelum Ramadan. Dan kita akan melanjutkan kembali bait-bait syair di dalam Al-Manzumah Al-Mimiyah. Dan kita telah memulai sebelumnya berkaitan dengan fadlu kitabillahi azza wa jalla wa bayani idhami sya'nih, keutamaan dari Al-Qur'anil Karim, kitabullah azza wa jalla, dan penjelasan keagungan dari kitab Allah tersebut. Telah kita mulai dari bait syair yang ke-96 pada pertemuan yang lalu, yang dijelaskan oleh Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala adalah, maka mestilah setiap kita kaum muslimin dan muslimat ketika membaca Al-Quran, maka kita mesti mengarahkan menuju pemahaman. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, Allah berbicara walaupun diturunkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hakikatnya dia adalah
firman Allah yang berbicara dengan kita. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti penjelasan hadis yang telah kita bahas dari bait syair yang ke-96 ini, yaitu berkaitan dengan firman Allah di dalam hadis qudsi, ketika setiap orang yang salat membaca Al-Fatihah, maka Allah memuji dan berkata, setiap potongan-potongan Al-Fatihah yang dibaca oleh seseorang tersebut, itulah yang dikatakan seolah-olah ayat yang kita baca, dia adalah berbicara kepada kita. Kita bukan para nabi dan rasul, tidak akan ada turun wahyu lagi, tetapi ayat Al-Quran mukjizat Allah sampai hari kiamat. Dan ayat ini berlaku untuk semua manusia, apalagi kaum muslimin. Maka kita harus merasakan keutamaan dan keagungan dari ayat-ayat Al-Quran. Bait syair yang berikutnya, berkata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala pada bait syair yang ke-97, beliau mengatakan, huwas siratu huwal hablul matinu huwal mizanu wal urwatul wuthqa lil mu'tasimi. Huwa di sini domir kembali kepada Al-Quran, karena telah dimulai penjelasan tentang keutamaan Al-Quran dan keagungannya. Dan poin yang kedua adalah Al-Quran adalah huwas sirat. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan huwas siratu ay as-siratu al-mustaqimul ladzi yufdi bi sahibihi ila jannatin na'im. Qala Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Suratul An'am ayat 153. Beliau mengatakan Al-Quran adalah sirat, jalan. Di dalam Al-Quran jalan juga dikatakan as-sabil. Dan kita setiap hari mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami wahai Allah kepada jalan yang lurus. Dia adalah Al-Quran. Dia adalah jalan yang lurus, yang ketika seseorang berpegang teguh kepada Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, apapun status sosialnya, apakah dia seorang pemimpin, maka dia berhukum dengan hukum Allah. Apakah dia seorang pemimpin di dalam rumah tangga, maka dia menjadikan Al-Quran adalah sebagai petunjuk, pembimbing kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. As-siratul mustaqim. Ketika dia seorang ayah, maka dia mempraktekkan di dalam kehidupan rumah tangganya dengan Al-Quran, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Begitu juga seorang istri, begitu juga anak-anak di rumah. Begitu juga dalam kehidupan kita bertetangga. Begitu juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Begitu juga dalam pekerjaan kita, dalam amanah. Apalagi kita mengatakan begitu juga di dalam ibadah kita. Bagaimana kita beribadah dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita beribadah hanya mengikuti Nabi SAW di dalam praktek ibadah kita. Seluruh ibadah kita, salat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, ya, baca Al-Quran kita, sedekah kita, jihad kita,
menuntut ilmu kita, menyampaikan ilmu, dan seterusnya. Semua sudah ada petunjuk Allah, dan petunjuk Allah adalah jalan yang lurus, dan dia adalah Al-Quran, huwa sirat, yang akan mengantar seorang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, dalam praktek kehidupannya sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia. Dia tidak mau menjadikan pedoman hidupnya yang mengarahkan hidupnya. Setelah kita sebutkan tadi, apapun status sosialnya, apapun kedudukannya, maka ketika dia mengikuti jalan yang lurus, yaitu Al-Quran, maka ini akan mengantarkan seseorang tersebut masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, jannatin na'im. Bukankah setiap cita-cita dari seorang muslim dan muslimah di dunia ini adalah untuk membawa bekal sampai akhiratnya, untuk membawa bekal untuk kebahagiaan hidupnya di akhirat, yaitu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bekal ketakwaan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hiduplah kalian di dunia ini berjalan di atas ridho Allah. Lakukanlah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhilah apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya seseorang itu berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berada di ujungnya, berada di akhirat. Walaupun surga dan neraka itu sudah ada sekarang, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum ada penghuninya. Karena belum ada hari kiamat besar, belum adanya hari berbangkit, maka belum ada penghuninya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak di dalam Al-Qur'an orang-orang yang masuk ke dalam surga, uiddat lil muttaqin, yaitu Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyediakan surga bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. May yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, itulah jalan yang lurus yang akan mengantarkan seseorang di akhirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, bahkan tidak pernah terputus dan tidak ada batas waktu. Karena hari akhirat adalah hari tidak ada kematian lagi setelahnya. Abadinya hidup manusia dengan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah mentakdirkan, dan Allah Maha Kuasa menetapkan manusia ketika di hari akhirat tidak ada lagi kematian. Apakah mereka masuk di dalam surga atau masuk ke dalam api neraka? Apakah dia adalah seorang muslim atau munafik atau orang kafir? Maka tentunya tujuan hidup seorang muslim yang beriman kepada Allah dan beriman dengan adanya hari akhirat dan beriman dengan adanya surga dan neraka, sudah pasti dia ingin mendapatkan kebahagiaan, dia ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita tertinggi seorang muslim adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunia, bukan kedudukan dunia, bukan kesuksesan dunia, bukan harta yang banyak, bukan kedudukan. Ya, bukan ditanya misalnya kepada biasa kita bertanya kepada seorang anak, apa cita-citamu wahai anak? Dia mengatakan, aku ingin jadi presiden, aku ingin jadi pilot, aku ingin jadi dokter, aku ingin jadi ini dan itu, aku ingin berhasil. Itu cita-cita di dunia, wahai kaum muslimin. Semua dunia akan ditinggalkan ketika seorang meninggal dunia. Dan semua pasti akan dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan semua amalannya. Maka cita-cita semua manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan mungkin didapati surga Allah kecuali dengan mengikuti jalan yang lurus, kecuali dengan mengikuti Al-Quran.
Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini, itu maksudnya adalah jalan, itu jalan Allah. Ya, sabilullahul mustaqim, itu jalan Allah yang lurus. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah mengatakan wa anna hadza, dan inilah Al-Qur'an, dan inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan lafaz fi'il amr, kata perintah. Al-asru fil amri lil wujub, sebagaimana kaidah dalam usul fikih. Para ulama mengatakan asal hukum dari perintah adalah wajib, kecuali ada yang memalingkannya menjadi sunat. Karena perintah itu ada perintah yang hukumnya wajib, ada perintah yang hukumnya sunat. Dikatakan al-amru. Sebagaimana juga larangan, an-nahyu. Ada yang larangan itu haram, ada yang makruh. Dan di sini diperintahkan maka ikutilah oleh kalian semua. Di sini adalah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala, wajib. Fattabi'u, ikutilah dia, jalan yang lurus tersebut, ikutilah as-sirat, ikutilah Al-Qur'an. Kalau sambungan ayatnya, wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak selain jalan Allah yang lurus. Karena jalan Allah yang lurus, sudah jelas lurus, dia akan mengantarkan lurus masuk langsung ke dalam surga. Jalan-jalan yang lain berada di kiri dan di kanan, dia bukanlah jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Maka itulah jalan-jalan yang banyak menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau seseorang beragama itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti jalan yang lurus, Islam itu mudah, tidak sulit. Tidak perlu kita capek-capek mencari bagaimana menempuh atau mencari jalan yang lurus. Sudah ada namanya saja jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu satu. Jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu jalan Al-Quran. Jalan yang telah dipraktekkan oleh Nabi SAW, yaitu sunnah beliau. Maka wajib kita mengikutinya. Fattabi'uh. Kemudian lanjutan dari bait syairnya, huwa siratu, huwa, dia adalah Al-Quran, jalan, dan jalan yang lurus telah kita sebutkan tadi, dan dia adalah al-hablul matin. Jadi di sini ada disebutkan 4 keutamaan dari Al-Quran dan keagungan dari Al-Quran. Pertama sekali dia adalah jalan, yaitu jalan yang lurus. Berarti seseorang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, dia tidak berada di jalan yang lurus. Kemudian yang kedua adalah huwal hablul matin. Menguatkan kembali dia Al-Quran, jalan yang lurus, dia adalah al-hablu, tali. Al-matin, yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa diputus, yang tidak akan bisa terputus, dan tidak ada satupun makhluk, benda yang bisa memutuskan tali Allah yang lurus, dan dia adalah hablullah al-matin, itu al-hablul matin. Alladzi man tamassaka bihi wa'tasama bihi najah. Siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan dia adalah jalan yang lurus, siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan dia adalah tali Allah yang sangat kuat, yang bahkan yang terkuat, yang tidak bisa diputus oleh apapun. Makanya orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, tamassaka bihi wa'tasama bihi, maknanya bersama, berpegang teguh dan kokoh. I'tisam, tamassuk wa i'tisam dengan Al-Quran najah, maka dia akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari azab Allah berupa musibah, bala yang Allah turunkan
kepada orang-orang yang menyelisihi Al-Quran. Orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai hukum satu-satunya yang dia menjadi hukum untuk dirinya, keluarganya, bahkan negaranya. Naja, Allah SWT akan menyelamatkan dia. Makanya pernah kita sampaikan bahwa banyaknya turun musibah, bala, bencana, berbagai macam, bahkan berturut-turut tidak lepas dari dosa manusia. Dan termasuk dosa yang paling besar dari manusia, apalagi mengaku mereka adalah kaum muslimin, ketika mereka telah melepaskan diri mereka dari Al-Quran. Mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus, sebagai syifa penyembuh penyakit hati dan penyakit jasmani mereka. Ya, maka tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Hablul Matin, tali Allah yang sangat kuat. Naja, kemudian wahudiya ila siratim mustaqim, dan juga dia akan diberikan petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Tadi telah kita sebutkan Al-Quran adalah sirat. Sirat di sini maksudnya jalan-jalan yang lurus, dan dia adalah tali Allah yang sangat kuat. Ketika seorang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sudah pasti, tidak diragukan lagi. Seseorang berpegang teguh kepada Al-Quran, dia membacanya, dia mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya, dia mengamalkannya, maka dia sungguh telah berada di jalan yang lurus dan dia telah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah semua kalian. Ini juga menggunakan apa? Fi'il amar, kata perintah. Kata perintah di sini menunjukkan wajib. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua, apalagi kita mengaku umat Islam, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, kokohlah kalian memegangnya. Apa yang kalian pegang? Bihablillahi, yaitu tali Allah. Tali Allah tadi apa? Tali Allah yang kuat, tali Allah yang tidak bisa diputus oleh siapapun. Makanya orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah dia akan terjauh daripada kesesatan. Dia akan mengetahui mana jalan yang lurus, mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Allah berikan cahaya ilmu kepadanya sehingga dia mengetahui kebenaran. Sehingga Allah berikan cahaya kepadanya, dia mengetahui mana kebatilan. Sehingga dia betul-betul menempuh jalan yang lurus tersebut dan dia berusaha menghindari jalan-jalan yang menyimpang. Wa'tasimu bihablillah. Makanya disebutkan di sini al-hablul matin, yaitu tali Allah yang kuat. Bihablillah, tali Allah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim dan para ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa hablullah, tali Allah di sini adalah Al-Quran. Sebagian sahabat dan imam dari ulama-ulama tafsir di kalangan tabi'in mengatakan dia adalah sunnah. Berarti di sini semua maknanya sama. Dia adalah Al-Quran, berpegang teguh berarti kepada Al-Quran. Kemudian dia adalah sunnah, berpegang teguh kepada hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, baik sunnah qauliyah perkataan beliau ataupun sunnah fi'liyah bentuk perbuatan beliau, dan kita mengikutinya. Berpegang teguhlah dengan tali Allah tersebut. Tali Allah juga dikatakan oleh para ulama tafsir adalah al-Islam. Dia adalah al-Islam. Itulah dikatakan Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah jalan Allah yang lurus. Itulah Islam yang sebenar-benar Islam. Nah, banyak orang yang mengaku beragama Islam, KTP Islam, bahkan tidak sedikit mengambil istilah supaya dianggap berada di jalan yang lurus Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak i'tisam kepada hablullah, walaupun dia mengklaim dia berada di jalan yang lurus, yang menilainya dan tolak ukurnya adalah bukti perbuatannya, bukti keyakinannya. Apakah dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, apakah dia mengikuti
Ya, sunnah Nabi SAW, apakah dia mengikuti ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi, atau dia mencari jalan yang lain, atau dia mencari suri tauladan selain dari Rasulullah SAW, maka sungguh dia tidak berpegang dengan tali Allah yang kuat. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Apalagi di sini Allah mengatakan jami'an, seluruh kalian. Tidak boleh kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tertentu dari organisasi Islam atau partai Islam atau kelompok kajian, ya, mengatasnamakan kelompok ini dan kelompok itu. Semua kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada hablullah jami'an. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Maka sambungan dari ayat itu, jangan kalian berpecah belah. Menunjukkan bahwa ketika seorang berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran, kepada sunnah, kepada Islam, maka dia tidak akan bercerai-berai, tidak akan berselisih. Dia akan bersatu. Maka sebenarnya mudah untuk menyatukan kaum muslimin, untuk saling memiliki satu tujuan, satu visi dan misi. Ketika semua kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Seluruh kita. Apapun status sosial kita. Apapun kedudukan kita. Apapun jenis kelamin kita. Dimanapun kita berada. Suku bangsa apapun kita. Ya, negara dimanapun kita berada. Maka semuanya jami'an. Karena jalan Allah itu kan sudah dijelaskan sebelumnya. Jalan Allah itu satu. Jalan Allah itu lurus dan jalannya satu. Tidak banyak jalan. Maka jalan inilah yang kita harus semua sama. Berpegang teguh dengan jalan ini. Dengan tali Allah yang kuat ini. Makanya sambungan ayat itu adalah wala tafarraqu, jangan kalian berselisih, berpecah belah. Menunjukkan bahwa seorang atau kelompok atau golongan yang banyak dari kaum muslimin yang mereka tidak berpegang teguh kepada tali Allah, kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada Islam, maka pasti akan berpecah belah. Telah terbukti, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyebutkan nama-nama dari kelompok-kelompok Islam, mengatasnamakan Islam. Tapi itu sudah terbukti dari zaman dahulu. Begitu banyaknya orang yang misalnya membuat satu kelompok dan mengklaim bahwa mereka benar. Mereka lah akan masuk ke dalam surga. Ternyata mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Akhirnya di antara mereka sendiri, kelompok mereka itu berpecah. Dan akhirnya buat kelompok baru. Dan begitu seterusnya sampai di zaman sekarang. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang selalu kita dengar, iftiraqul ummah. Perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan. Kenapa begitu bisa banyak? Bahkan lebih banyak kata para ulama. Bahkan muncul terus di sepanjang zaman. Kenapa? Kenapa ada kelompok-kelompok lagi? Ada kelompok baru lagi. Bahkan mengklaim bahwa mereka lah yang benar. Mereka lah yang akan masuk ke dalam surga. Ternyata salah. Kenapa? Terjadi. Ya, kenapa ada kesalahan? Karena mereka tidak berpegang kepada tali Allah yang lurus. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Sementara Allah telah mewajibkan kita semua untuk berpegang teguh kepada tali Allah yang satu. Mohon maaf, kita mengatakan tidak ada istilah Islam itu. Oh, Islam berarti Indonesia, Islamnya Nusantara. Enggak ada. Berarti Arab, Islamnya Arab. Ya, orang Amerika, Islamnya Amerika. Eropa, Islamnya Eropa. Afrika, Islamnya Afrika. Enggak ada dibagi-bagi Islam. Islam itu satu, sumbernya satu, dari Al-Quran Allah yang satu, kitab yang satu, dari Nabi yang satu. Kenapa ada perpecahan? Berarti ada pertanyaan besar karena mereka tidak berpegang teguh kepada apa yang telah Allah wajibkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kemudian berikut adalah juga merupakan keutamaan dari Al-Quran dan keagungan dari Al-Quran. Dia adalah huwal mizan. Ini berarti yang ketiga. Al-Quran adalah huwa al-mizan, merupakan tolak ukur, timbangan.
Apa maksudnya wal mizan? Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan alladzi alaihil muawwalu wa ilaihil ihtikam. Yang dikatakan merupakan timbangan tolak ukur dialah Al-Qur'an, ya, tempat kita kembali dalam seluruh urusan kita. Tempat kita menentukan suatu keputusan dan hukum, maka kembali kepada Al-Qur'an. Dan ayat yang menjelaskan hal tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 59. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan dalil di tengah ayat. Di awal ayatnya adalah berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Dan sambungan dari ayatnya fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Dan menjadi timbangan yang baku dan tolak ukur satu, tidak ada timbangan dan tolak ukur yang lain menjadi rujukan dan keputusan hukum bagi kita semua, terkhusus ketika terjadinya perselisihan. Fa in tanaza'tum, dan ketika kalian saling berselisih, saling berbeda pendapat, bahkan saling kalian mengklaim kalian benar, yang lain salah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dalam satu urusan, dalam satu pendapat, dalam satu perkara agama, apalagi banyak, maka sudah ada jalan keluarnya. Allah langsung mengatakan dan memerintahkan kita. Ini juga fi'il amar, perintah, dan hukumnya wajib, farudduhu, maka semua kalian kembalikan urusan tersebut ilallah war rasul, kepada Allah dan Rasul. Para ulama tafsir mengatakan, Imam Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Syekh Sa'di, dan para ulama-ulama tafsir yang lain mengatakan ilallah, yaitu kepada ilal kitab, yaitu ilal Quran, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada sunnah Nabi, kepada hadis Nabi SAW. Kalau di zaman Nabi, ketika masih hidup Nabi SAW, maka kalau ada permasalahan, perselisihan, dan Nabi selalu menunggu wahyu Allah turun. Apalagi keputusannya berat, tidak bisa diputuskan oleh Nabi SAW. Tidak bisa beliau menghakimi, memutuskan hukum tersebut. Terjadi perselisihan di antara manusia, di antara kaum muslimin, maka kembalikan kepada Allah dengan turunnya wahyu. Sekarang Al-Quran sudah turun dan sudah lengkap turun 30 juz. Ya, tinggal kita kembali kepada Al-Quran. Apalagi terjadi perselisihan. Begitu juga kembali kepada Rasul. Kalau di zaman Nabi SAW, maka para sahabat apabila mereka berselisih, mereka mengadu kepada Nabi SAW dan mereka ingin menjadikan Nabi sebagai hakim untuk memutuskan perselisihan mereka. Bahkan bukan hanya sesama kaum muslimin, sesama sahabat, bahkan orang-orang kafir pun kalau ada masalah mereka mengatakan mari kita kepada Muhammad, dan Muhammadlah yang memutuskan ya perkara kita. Ini sesama orang kafir. Bagaimana dengan kaum muslimin yang mereka mengaku Muhammad adalah utusan Allah, suri tauladannya, bahkan dia tidak menjadikan Nabi sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus, sebagai panutan di dalam urusan-urusan ibadah, urusan-urusan agama, bahkan dia mencari jalan yang lain, bahkan dia mencari suri tauladannya, tolak ukurnya adalah orang-orang di luar Islam. Ini lebih parah lagi. Ada yang tolak ukurnya timbangan kebenaran, timbangan kebaikan, timbangan hukum pemutus adalah gurunya, bukan Al-Quran dan Sunnah. Atasannya, ya, orang tuanya, adatnya, subhanallah, ya, kelompoknya. Mana ayat ini diamalkan oleh kaum muslimin? Farudduhu ilallah war rasul. Kalau semuanya kembali kepada Allah dan Rasul, selesai permasalahan itu. Dan Allah memberikan bantuan, Allah memberikan jalan yang lurus, keputusan yang terbaik. Faruddu ilallah wa rasul, ketika mereka semua mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang telah kita sebutkan tadi. Para ulama mengatakan warraddu ilallah, kembali kepada Allah adalah maksudnya ila kitabihi, itu kepada Al-Quran. Kemudian war rasul, kembali kepada Rasul adalah ar-raddu ila sunnati, yaitu kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sering mendengarkan ungkapan ini.
dari seorang pemimpin khalifah kaum muslimin dan juga dari para ulama-ulama kaum muslimin, ulama salaf terdahulu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah, ya najah, maka dia selamat. Barang siapa yang menaiki sampan sunnah seperti sampannya Nabi Nuh, maka dia tidak akan tenggelam. Bahkan istri dan anak Nabi Nuh tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh, seorang nabi yang ingin menyelamatkan istri dan anaknya dari kekafiran, dari kekekalan dalam api neraka, tapi mereka memilih jalan sendiri. Akhirnya mereka mati dalam keadaan kafir. Yang selamat hanya orang yang dan binatang-binatang dan bekal-bekal yang masuk ke dalam sampan Nabi Nuh yang beliau buat sesuai dengan perintah Allah. Begitu sunnah Nabi SAW, kata para ulama. Ya, sunnah itu seperti Safinatun Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha najah, barang siapa yang naik ke sampan Nabi Nuh tersebut, siapa yang berpegang teguh kepada sunnah, najah, dia akan selamat. Man tarakaha ghariqa, barang siapa yang meninggalkan sunnah Nabi, maka dia akan tenggelam. Tenggelam dia di dalam kesesatannya. Tenggelam dia di dalam kelompok-kelompoknya yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Waliyadzubillah. Itu banyaknya kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok sesat. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, Nabi SAW telah mengatakan, "Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Nabi telah menyampaikan kepada kita, dan beliau adalah seorang Nabi. Belum terjadi zaman Nabi, sudah ada tapi sedikit, dan akan semakin banyak, yaitu terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin. Ini mengingatkan juga kepada kita hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW mengatakan, "Fasayara ikhtilafan katsira," setelah aku meninggal maka akan terjadi perselisihan yang banyak, apalagi semakin jauh dari zaman kenabian. Kita sudah 1447 Hijriah, jauh, sudah 1400 tahun lebih setelah Nabi SAW meninggal dunia. Maka semakin wajib bagi kita untuk mengembalikan perselisihan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian keutamaan, keagungan dari kitab Allah itu Al-Quran yang keempat adalah wal urwatul wuthqa li mu'tasimi. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, yaitu pertama sirah, jalan lurus, kemudian hablullah al-matin, yaitu tali Allah yang kuat, kemudian al-mizan sebagai timbangan. Ini yang juga selalu kita berikan penekanan, dan para ulama salaf terdahulu telah memberikan penekanan kepada kita, bahwa kita tidak boleh ta'assub kepada siapapun dari manusia kecuali kepada Rasulullah SAW. Bahkan kita belajar dengan ulama besar pun, ketika kita menggali dan belajar lagi mungkin kepada ulama yang lain, dan ternyata bisa jadi ulama yang pertama kita belajar duduk dengan mereka ternyata salah, ternyata tidak ada dalil, maka kita tidak boleh taklid, tidak boleh ta'assub, kita tinggalkan pendapat yang tidak ada dalil, pendapat yang salah, maka kita berpegang teguh kepada pendapat yang benar sesuai dengan dalil. Itu dikatakan mizan, timbangan. Apalagi kita di zaman sekarang banyaknya orang taklid, ta'assub kepada kelompok mereka, selain dari kelompok mereka tidak benar, bahkan ada yang mengkafirkan keluar dari kelompok mereka. Subhanallah, bagaimana timbangan mereka bukan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dikatakan Al-Quran ada wal urwatul wuthqa. Al-urwah adalah juga dikatakan al-habl, yaitu tali Allah, al-wuthqa yang kokoh, yang kuat. Dalilnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi 255. Dan ayat ini dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, mereka semuanya masuk Islam dengan kesadaran mereka, dengan mengetahui keutamaan Islam, dengan membandingkan agama mereka yang dahulu yang salah. Ketika misalnya mereka dulu orang Yahudi, mereka tahu bahwa agama yang paling sempurna dan paling benar adalah agama Islam. Masuk mereka ke dalam Islam. Begitu juga orang-orang Nasrani, banyak pendeta-pendetanya masuk Islam. Di antaranya Waraqah bin Naufal.
Bahkan ada hubungannya dengan keluarga, dengan Khadijah, istri Nabi SAW, binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Begitu juga sahabat-sahabat yang mereka beragama dengan agama jahiliyah, agama nenek moyang mereka, agama Abu Talib, agama Abdul Muttalib. Banyak mereka yang masuk Islam. Tidak ada paksaan. Karena mereka mengetahui kebenaran Islam. Dengan mendengarkan ayat Al-Quran, masuk ke dalam telinga mereka, menusuk hati mereka, dan mereka tidak mendapatkan susunan sastra bahasa Arab yang begitu tinggi, ya, walaupun mereka sudah memiliki bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa sastra orang-orang jahiliyah terdahulu, tapi mereka ketika mendengarkan Al-Quran tidak ada yang lebih indah perkataannya, lebih menusuk hati dan ya membawa kebaikan dan kebahagiaan, bahkan ya membawa ketenangan hati, jiwa, kecuali ketika mendengarkan Al-Quran. Dan mereka masuk, tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada tujuan mereka masuk ke dalam Islam kecuali karena Allah, kecuali karena mereka ingin selamat dari azab Allah. Begitu juga sampai di zaman sekarang. Kalau ada orang yang ingin masuk Islam atau yang masuk Islam, maka hendaklah dia betul-betul masuk Islam dengan kesadarannya, dengan mengetahui keutamaan Islam dibandingkan dengan agama yang dia anut sebelumnya. Bukan ada paksaan, bukan ada keinginan menjadi orang Islam karena ada keinginan dunia. Ya, makanya kita selalu mendengarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niat dan mereka akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat mereka. Makanya di dalam hadis itu Rasulullah SAW melanjutkan, ya, man kanat hijratu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul ikhlas, maka dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah. Wa man kanat hijratu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berniat dia masuk ke dalam Islam, dia hijrah karena ingin mendapatkan dunia. Kalau misalnya contoh ada orang yang masuk Islam ingin mendapatkan zakat harta, karena termasuk yang berhak mendapatkan zakat mal adalah al-mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang yang baru masuk Islam. Ada niat orang seperti ini, maka dia dapat dunia tapi dia tidak dapat akhirat. Dia tidak dapat petunjuk Allah karena niatnya bukan karena Allah. Atau karena wanita yang ingin dinikahinya. Kan banyak sekarang orang yang berpindah agama, seorang laki-laki ketika seorang yang ingin dia nikahi adalah seorang wanita muslimah. Maka kalau masuk Islamnya bukan karena Allah, dia akan keluar lagi. Bahkan dia waliyadzubillah bisa mempengaruhi istrinya untuk masuk ke agama dia. Akhirnya murtad seorang wanita tersebut atau sebaliknya. Ya. Maka ini harus dipahami, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan seorang masuk ke dalam agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Maka telah jelaslah di antara petunjuk dari kesesatan, di antara benar dari yang salah. Kapan bisa jelas? Ketika seorang itu berpegang teguh kepada Al-Quran. Ketika seseorang itu mengetahui Islam itu adalah agama yang sempurna, agama satu-satunya yang diterima oleh Allah, dan tidak boleh seseorang tidak memiliki agama, dan agama yang diterima hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka difirmankan oleh Allah sambungannya, faman yakfur bitaghut, barang siapa yang kufur kepada taghut yaitu sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah yaitu bertauhid la ilaha illallah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang sangat kuat, lan fisamala, dan tidak akan bisa terputus. Maka dikatakan nama lain dari Al-Quran atau keutamaan dari Al-Quran juga dikatakan dia adalah al-urwatul wuthqa. Ya, tali Allah yang sangat kokoh kuat, yang tertinggi, yang terkuat, yang berada di atas, yang tidak ada di bawahnya lagi, yang dia berada di atas paling tinggi mereka. Makanya di dalam sabda Nabi SAW beliau bersabda, al-Islamu ya'lu, Islam itu adalah agama yang tinggi, tidak ada yang di atas Islam.
Dan Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran, Kitabullah, dan berpegang teguh kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di akhir dari bait syair ini Syekh Hafiz Al-Hakami mengatakan, dan semua tersebut adalah Allah berikan untuk siapa? Limu'tasimi, bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Syekh Abdul Razak Hafizullah telah mensarahkan potongan terakhir dari bait syair yang ke-97 ini, yaitu limu'tasimi. Beliau mengatakan, faman arada li nafsi khaira mu'tasimin, barang siapa yang menginginkan bagi dirinya sebaik-baik orang-orang yang berpegang teguh ya kepada jalan yang lurus, kepada tali Allah yang kuat, kepada timbangan yang menjadi tolak ukur, falyatamassak bi kitabillahi jalla wa ala, maka berpegang teguhlah, peganglah erat-erat. Maka di dalam hadis Al-Irbad bin Sari katakan, sunnah Nabi gigitlah dengan gigi gerahammu dan jangan dilepas. Ya, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Dia adalah jalan yang lurus, bahwa siratul mustaqim wal hablul matin, dan dia juga merupakan tali Allah yang kuat, wal mizan al qawim wal urwatul wuthqa. Demikian dapat kita sampaikan kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan bait syair yang ke-97. Yang kesimpulannya adalah ini adalah merupakan keutamaan dari Al-Quran dan penjelasan keagungan daripada Al-Quran. Dan dalil telah disampaikan tadi dan cukup bagi kita. Jangan kita ragu lagi dengan Al-Quran. Sudah jelas. Apalagi dikatakan Al-Quran itu mubarakun, yang terkumpul semuanya kebaikan di dalam Al-Quran. Karena yang berfirman adalah Allah Tabaraka Ta'ala yang memiliki semua keberkahan. Maka orang yang meninggalkan Al-Quran betul-betul demi Allah orang yang paling rugi. Yang menjadikan sumber hidupnya, sumber petunjuknya bukan Al-Quran, tetapi kitab selain dari Al-Quran. Kitab orang-orang kafir, kitab orang-orang yang tidak jelas, kitab misalnya orang-orang yang mengarang bagaimana mencari jalan yang lurus, tapi tidak ada dalil, tapi tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini dia telah keluar dari jalan yang lurus. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari nasihat kita pada sore hari ini berkaitan dengan bait syair yang ke-97 mudah-mudahan bermanfaat dan semakin mengokohkan kita di dalam Islam dan semakin berpegang teguh kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sampai bertemu dengan Allah Jalla fi'ula. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk di pesan singkat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.